Hai sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya, Ripka, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk Pak Mama dan rekan-rekan guru Sekolah Minggu yang sudah mensupport program ini. Kami tambah semangat mencari ide-ide aktivitas bersama orang tua dan anak. Geku-Giku memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum sekolah minggu dari Bina Warga. Dan ada mini parenting untuk orang tua juga. Terus ikuti ya Geku-Giku dalam channel YKB GKI TV, program Geku-Giku, Gerejaku, Kirangganku. Beraktivitas bersama anak pasti banyak manfaatnya. Papa Mama, silakan cerita di kolom komentar di bawah ini tentang manfaat beraktivitas bersama anak. Cerita Papa Mama akan memberi semangat buat Papa Mama yang lain. Berbagi itu indah. Yuk Papa Mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas di hari Minggu supaya firman Tuhan yang telah didengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya saksikan dulu yang penting buat Papa Mama, yaitu mini parenting. Ayah Bunda, jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini akan dijelaskan beberapa tips pendek bagaimana mendampingi anak yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan pernikahan kita. Saya, Dewita Karema Sarayar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang anak hebat, orang tua hebat. Semua orang tua pasti ingin memiliki anak yang hebat. Bagi ayah bunda, apa definisi anak hebat itu? Definisi anak hebat itu bisa jadi yang pertama, anak yang berprestasi, anak yang punya koleksi piala atau penghargaan di bidang akademik maupun bidang seni dan olahraga karena pencapaian yang dia dapatkan. Atau anak hebat bisa juga berarti anak yang penurut. Orang tua pasti senang ya punya anak yang penurut. Atau bisa juga anak hebat itu diartikan sebagai anak yang pintar. Orang tua pasti bangga jika anaknya punya daya pikir atau daya tangkap yang lebih baik daripada teman-teman yang lain. Atau bisa juga anak hebat itu adalah anak yang mudah bersosialisasi. Anak yang mudah berteman dengan siapa saja, mudah berbagi, dan juga mudah untuk menyesuaikan diri dimanapun dia pergi. Apapun maknanya bagi ayah bunda, perlu dipahami bahwa setiap anak sejatinya adalah anak hebat. Anak hebat tidak berarti memiliki semua kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti layaknya orang tua, anak pun punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan setiap anak itu pasti punya kelebihan yang berbeda-beda. Anak hebat juga pasti berasal dari orang tua yang hebat. Pertanyaannya, bagaimana menjadi orang tua yang hebat untuk anak kita yang hebat? Beberapa hal yang bisa saya sampaikan bagaimana menjadi orang tua hebat. Yang pertama, kenali potensi atau kelebihan anak. Sebagai orang tua yang dekat dengan anak, tentunya kita bisa mengamati potensi atau kelebihan yang dimiliki anak. Kelebihan anak bisa dikaitkan dengan kecerdasannya. Kecerdasan tidak selalu berkaitan dengan membaca, menulis, atau berhitung ya. Menurut Howard Gardner, kecerdasan bisa dibagi menjadi 9 jenis. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung kuat dalam bidang bahasa, mudah mengingat informasi,
secara verbal maupun tertulis, suka menulis dan membaca, jago debat dan pidato, suka melontarkan humor, dan juga bisa menjelaskan sesuatu dengan baik. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Anak memiliki kemampuan berhitung, mengenali pola warna dengan cepat, serta berpikir logis di atas rata-rata. Jenis kecerdasan ini membuat anak cenderung tertarik pada pelajaran bidang sains maupun matematika. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Salah satu ciri anak yang memiliki kecerdasan spasial visual adalah kegemarannya terhadap seni, desain, arsitektur, dan kecerdasan ini dapat mendukung anak untuk tumbuh menjadi seorang pekerja kreatif di bidang desainer grafis misalnya, ataupun arsitek dan animator. Yang keempat, jenis kecerdasan kinestetik atau jasmani. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan juga keseimbangannya. Anak yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, ataupun melakukan kegiatan yang berhubungan dengan olahraga. Ia juga cenderung sulit untuk duduk dalam waktu lama dan cenderung mudah bosan. Yang kelima, ada kecerdasan musikal. Anak yang memiliki kecerdasan musikal cenderung suka untuk memainkan alat musik, juga mendengarkan lagu, bisa membuat melodi, irama, nada, juga suara-suara yang dapat membentuk sesuatu menjadi sebuah musik. Yang keenam, ada kecerdasan interpersonal. Anak yang mempunyai kecerdasan ini senang bekerja dalam tim, suka berinteraksi dengan banyak orang, juga memiliki banyak teman, suka menunjukkan empati pada orang lain, dan cenderung sensitif terhadap perasaan ataupun ide-ide dari orang lain. Dan yang terlihat biasanya anak yang punya kecerdasan interpersonal ini menjadi penengah dalam konflik antar temannya. Selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Anak yang mempunyai bakat dalam bidang intrapersonal berarti suka untuk mengadakan perenungan, refleksi, mampu memahami diri sendiri, dan cenderung mampu untuk melihat kelemahannya dan memotivasi dirinya sendiri. Jika kecerdasan ini menonjol pada anak ayah bunda, biasanya anak cenderung terlihat lebih dewasa dibanding teman-temannya. Juga anak seperti ini cenderung suka untuk membuat keputusan, membuat perencanaan, dan senang untuk berpikir. Selanjutnya ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali, juga mengkategorisasikan makhluk hidup seperti tanaman, hewan, atau benda-benda yang ada di alam, serta cenderung tertarik untuk mempelajari spesies makhluk hidup. Yang terakhir ada kecerdasan eksistensial. Menurut Howard Gardner, kecerdasan ini membuat anak-anak sering tampak berbeda dengan anak-anak seusianya. Kecerdasan ini membuat anak kerap terlihat lebih senang untuk menyendiri karena memiliki kecerdasan yang dikaitkan dengan kecerdasan spiritual. Anak bisa saja memiliki lebih dari satu jenis kecerdasan yang saya sebutkan tadi. Tapi biasanya akan ada satu yang lebih menonjol daripada yang lain. Kira-kira anak ayah bunda masuk kecerdasan yang mana ya? Setelah ayah bunda mengenali jenis potensi atau kecerdasan yang dimiliki anak,
Ayah bunda selanjutnya perlu untuk menerapkan stimulasi yang dapat mengoptimalisasi kemampuannya tersebut. Jika anak ayah bunda cenderung memiliki kecerdasan dalam bidang verbal linguistik, maka ayah bunda perlu untuk sering mengajak anak membaca buku cerita ataupun sering mengajak anak untuk membuat cerita dengan cara menceritakannya dengan lisan maupun bisa juga dengan tulisan. Jika anak ayah bunda cenderung memiliki kecerdasan dalam bidang logis matematis, maka ayah bunda perlu untuk sering-sering melakukan permainan yang bersifat analitis. Bisa juga melakukan kegiatan yang mengasah kemampuan berhitung. Juga mungkin perlu untuk mengunjungi museum, ilmu pengetahuan atau sains yang bisa mengembangkan kemampuannya. Selain itu bisa juga untuk melakukan kegiatan eksperimen sederhana di rumah. Selanjutnya, jika ayah bunda punya anak yang cenderung punya kecerdasan spasial visual, maka ayah bunda perlu untuk sering melakukan kegiatan menggambar, melukis, bermain warna, bermain puzzle, bermain lilin-lilinan, atau kegiatan lain yang mengasah kemampuannya untuk membangun sesuatu. Bila anak ayah bunda cenderung memiliki kecerdasan kinestetik atau jasmani, maka perlu banyak dilibatkan dalam kegiatan yang memerlukan aktivitas fisik, seperti olahraga, kegiatan menari, atau juga kegiatan seni teater. Bila ayah bunda punya anak yang cenderung punya kecerdasan musikal, maka perlu untuk sering mengajak anak mengenal banyak jenis alat musik. Juga bisa mengajari anak menganalisis perbedaan suara saat orang berbicara atau saat orang menyanyi. Juga mengasah kemampuan anak mendengarkan suara yang ada di alam, atau juga bisa dengan bermain menciptakan lagu. Selanjutnya, bila anak ayah bunda memiliki kecerdasan interpersonal, maka potensi ini bisa dikembangkan dengan cara sering membiasakan anak bermain dengan teman sebaya, atau juga sering mengajak anak untuk keluar rumah, mengunjungi tempat baru, atau mengunjungi suatu komunitas atau pertemuan sosial. Bila anak ayah bunda cenderung punya kecerdasan naturalis, maka anak perlu sering diajak keluar rumah, bermain di alam, agar dapat dikenalkan dengan berbagai nama hewan, tanaman, juga jenis makhluk hidup lainnya yang ada di alam semesta. Ayah bunda juga bisa mengajak anak untuk mengumpulkan jenis-jenis serangga, juga daun, batu, atau benda-benda alam lainnya. Dan terakhir, ketika ayah bunda memiliki anak yang cenderung punya kecerdasan interpersonal dan eksistensial, nah maka perlu untuk sering mengajak anak berdiskusi tentang diri sendiri, atau mungkin sering mengajak anak untuk berefleksi tentang apa yang dirasakan atau yang dia pikirkan, dan juga bisa diajak untuk berdiskusi tentang hal-hal abstrak yang diminati anak. Selanjutnya, setelah ayah bunda memahami potensi anak, juga melakukan stimulasi untuk anak, hal selanjutnya yang harus dilakukan sebagai orang tua hebat adalah bangga terhadap anak ayah dan bunda. Pahamilah bahwa anak itu unik. Jadi, hindarilah untuk membandingkan anak ayah bunda dengan anak lainnya. Tanamkan selalu dalam pikiran ayah bunda bahwa anak punya keistimewaan sendiri, sehingga tidak perlu untuk dibandingkan dengan anak lainnya. Banggalah dengan bakat atau kehebatan anak ayah bunda.
karena anak yang sudah hadir dalam pernikahan ayah bunda adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai anak hebat, orang tua hebat. Ingatlah bahwa anak yang hebat itu pasti memiliki orang tua yang hebat juga. Bila ayah bunda memerlukan tips lain, silahkan menuliskan di kolom komentar. Sebagai penutup, ingatlah, bila kita ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana untuk mendidik dan mengasuh anak kita, maka kita perlu selalu memberi waktu yang memadai dan beraktivitas bersama mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, silahkan lihat di acara Geku-Geku di kanal YouTube GKI. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama, minggu ini topik sekolah minggu online menurut kurikulum dari Bina Warga adalah Yusuf dan Maria pergi ke kota Daud. Kisahnya diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Ayo Papa Mama, kita ajak anak-anak untuk mengingat cerita sambil beraktivitas bersama. Aktivitasnya adalah Geku-Giku. Ayo kita ajak anak membuat hiasan Natal Maria dan Yusuf. Bahan-bahannya adalah kertas kue ukuran yang kecil. Di sini Karipka menggunakan 5 lembar. Stik es krim, 2 macam stik es krim. Spidol, lem, pita, dan gunting. Oke, cara membuatnya adalah kita ambil stik es krim dulu. Empat stik es krim kita lem. Kita buat lagi satu lagi. Kita ambil 2 stik es krim. Turun bagian bawah.
Ini untuk Maria dan ini untuk Yusuf. Oke. Lalu kita ambil tas kue. Kita akan membuat tangan. Kita lipat jadi 4 bagian. Lalu kita gunting. Kita gunting lagi. Jadi 4 bagian. Gunting lagi. Ya. Setelah itu kita ambil stik es krim yang seperti ini. Lalu kita lipat. Seperti ini, kita tempel. Kita tempel seperti ini. Kita buat lagi. Tempel bagian tengah. Kita lipat. Ini. Lagi. Kemudian kita lipat. Oke, setelah membuat tangan, ambil untuk Maria, kita buat baju Maria. Kita seperti ini. Lalu kita tempel. Kita tempel tangan, bagian tangan, ini kita gambar bagian kaki Maria. Yang terakhir kita akan membuat
topi. Kita lipat. Seperti ini. Kita lipat lagi. Oke, kita akan menggambar mata. Terakhir kita kasih pita. Oke, lalu kita Maria sudah, lalu kita buat Yusuf. Lipat seperti ini. Kasih dulu, kita kasih lem. Bagian tangan, kita buat topi. Bagi dua. Lipat ke dalam. Ya, kita tempel. Kita tempel. Kita kasih mata, hidung, mulut. Kita gunting pita. Oke, sudah jadi Yusuf. Jadi deh Yusuf dan Maria. Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Geku Geku berikutnya. Sampai jumpa di Geku Geku selanjutnya. Geku Geku, gerejaku, giranganku. Selamat menyambut Natal. Dah. Sahabat
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.